Baik anak-anak kelas 4, di sini Pak Komang akan belajar online menerapkan prinsip supaya anak-anak bisa belajar dan memahami pelajaran dengan baik. Di sini akan Pak Komang menjelaskan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, materi KD 3.9 itu mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, anak-anak bisa lihat pada LKS di halaman 30, ya, itu bab 4 menjelaskan mengenai pengertian P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. P3 yang dimaksud yaitu memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Nah, di mana pertolongan pertama itu perlu anak-anak pahami bagaimana prinsip-prinsip dasar dan tujuan dari P3K tersebut. Ya, tidak hanya dari pengertian saja yang perlu anak-anak pahami. Nah, secara lebih luasnya lagi bisa anak-anak lihat pada LKS itu sendiri. Nah, Pak Komang lanjut langsung kepada prinsip dasarnya. Nah, prinsip dasar dari P3K itu adalah yang pertama, pastikan kita bukan menjadi korban berikutnya. Ya, yang dimaksudkan bagaimana anak-anak bisa memastikan anak-anak yang bukan menjadi korban berikutnya. Ya. Dan yang kedua adalah pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Nanti secara detailnya Pak Komang akan berikan video bagaimana cara pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Ya, kita lanjut. Yang nomor 3 adalah biasakan membuat catatan pertolongan. Maksudnya catatan pertolongan itu bagaimana sebelum anak-anak menolong teman, ya anak-anak harus pahami dulu bagaimana caranya, ya bagaimana penanganannya, ya tidak boleh panik dan lain sebagainya. Ya, setelah anak-anak mengetahui prinsip dasar dari P3K, barulah anak-anak ke tujuan P3K itu sendiri, di mana tujuan P3K banyak sekali. Nah, di sini Pak Komang singkat-singkat saja, di mana untuk melatih penanganan dengan tepat dan cepat. Ya, P3K itu dimaksudkan untuk melatih penanganan, ya bagaimana tepat, ya tidak hanya sekedar cepat saja, dan juga mencegah terjadinya cedera tambahan. Ya, ketika ada suatu kecelakaan atau apapun itu, bagaimana anak-anak bisa menolong tetapi tidak menimbulkan cedera tambahan dengan cara melakukan penanganan yang tepat dan cepat. Nah, itu yang Pak Komang maksudkan dari tujuan P3K. Selebihnya anak-anak bisa lihat pada LKS. Ya, selanjutnya adalah bagaimana sistematika P3K itu sendiri. Nah, tadi anak-anak sudah mengerti apa secara singkat pengertian dari P3K, prinsip dasarnya, tujuan anak-anak perlu mengetahui P3K itu. Nah, ketika sudah anak-anak tahu prinsip dasar dan tujuan, anak-anak harus tahu proses atau sistematika, bagaimana tindakan yang harus anak-anak lakukan ketika melakukan pertolongan pertama pada suatu kecelakaan. Ya, di sini sudah Pak Komang singkat lagi, yaitu yang pertama, anak-anak jangan panik. Ya, jangan panik. Ketika menolong, anak-anak memberikan rasa tenang juga kepada korban, dan anak-anak yang menolong, anak-anak harus jangan panik juga. Selanjutnya adalah hindarkan dari kecelakaan berikutnya. Ya, yang dimaksudkan hindarkan dari kecelakaan berikutnya adalah anak-anak bisa melihat situasi dan kondisi, suasana tempatnya bagaimana, aman atau tidak. Kalau tidak, ya misalkan ketika teman-teman jatuh di halaman, ya di halaman sekolah atau di luar di halaman rumah, itu anak-anak bisa membawanya tempat yang lebih aman dan tenang.
Nah, perhatikan pernapasan dan denyut jantung korban. Ya, ketika memang tidak pernapasannya tidak teratur, anak-anak bisa melihat bagaimana penanganannya nanti. Ya, itu diperhatikan. Pendarahan, ya, perhatikan tanda shock, jangan memindahkan korban terburu-buru. Ya, segera transportasikan. Nah, yang terakhir adalah yang terpenting setelah penanganan pertolongan pertama itu segera transportasikan korban ke sentral pengobatan, yaitu yang paling terkecil adalah puskesmas atau klinik-klinik terdekat. Tuh, kalau memang korban tersebut parah, ya harus secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, ini salah satu contoh. Pak Komang akan berikan video mengenai penanganan P3K, salah satu penanganan pertolongan pertama pada P3K jika ada salah satu beberapa teman anak-anak yang tersedak. Ya. Kadang di tengah keseruan berkumpul dengan keluarga, urutan makan dan berbicara jadi tidak beraturan. Saking serunya ngobrol sambil menyantap makanan, ada saja kejadian berupa ini pertolongan pertama pada tersedak. Hal yang kecil tetapi sering anak-anak. Pertama, pastikan kalian memberitahu orang yang tersedak untuk tidak panik dan arahkan mereka Terjadi di kehidupan sehari-hari. Ingat ya, jangan beri air minum di saat sedang tersedak. Hanya berikan air jika sumbatan sudah keluar. Jika tidak bisa batuk, maka arahkan badan sedikit menunduk, lalu tepuk punggung dari bawah ke atas. Gimana? Cukup berguna bukan? Itu tadi contoh pertolongan pertama jika ada beberapa teman anak-anak yang tersedak. Selanjutnya Kadang di tengah luka iris. Nah, ini sering juga terjadi pada anak-anak. Kemeriahan Imlek tentu nggak lengkap kalau nggak ada kumpul keluarga dan pastinya hidangan khas Imlek. Ada saatnya di tengah keseruan dan kedesakan mempersiapkan hidangan, kita ceroboh dan menyebabkan jari kita teriris. Pada akhirnya kita akan panik dan meminta pertolongan. Lalu apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Pertama, bersihkan luka menggunakan air mengalir, lalu tekan luka bukan dengan kapas tetapi menggunakan kasa ataupun kain yang bersih. Lalu tinggal tutup menggunakan plester. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Ngomong-ngomong, Nah, itu pertolongan pertama luka iris. Nah, Kemeriahan selanjutnya adalah Imlek. luka bakar. Sebagian dari kalian pasti tahu sedapnya aroma tom yum dan masakan lain di hari Imlek yang dihidangkan di meja makan. Tanpa basa-basi, seringkali kita langsung menyantap makanan tersebut Luka tanpa bakar pikir ini panjang. juga anak-anak Dan sering ada bisa saatnya terjadi di lapar mata kehidupan bikin kita sehari-hari, tidak fokus, ya. mengakibatkan tangan kita Jadi keluar harus busuk atau tetap tersentuh panci yang panas. waspada, ya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Beberapa dari kalian mungkin berpikir bahwa mengoleskan pasta gigi merupakan pertolongan pertama yang tepat. Tapi, tunggu dulu. Apakah kalian tahu? Cara yang tepat merupakan menaruh luka bakar di bawah air mengalir sekurangnya 10 menit atau hingga berkurang panasnya. Efektif bukan? Ngomong-ngomong, Nah, itu tadi sekilas penjelasan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, selanjutnya sesudah Pak Komang menjelaskan secara singkat beberapa materi KD 3.9, adapun Pak Komang akan memberikan tugas di rumah. Yang pertama adalah kerjakan tugas kelompok dan mandiri langsung di LKS halaman 42 sampai 43. Diskusikan dengan orang tua bisa juga. Kalau memang tidak ada orang tua, adik, kakak atau paman, bibi, boleh anak-anak diskusikan. Kalau memang tidak ada, ya dilingkari saja dulu. Nanti ketika sudah mulai normal sekolah, mari bersama-sama untuk membahas di sekolah. Yang kedua selanjutnya adalah kerjakan dan diskusikan dengan orang tua ulangan harian Romawi 1 dan 2 di LKS halaman 43 sampai 45. Nah, itu sama ketika memang anak-anak
lingkari apabila perlu pembahasan lebih lanjut ya. Jadi yang Pak Komang maksudkan adalah ketika anak-anak belum paham dan pingin penjelasan atau pembahasan yang lebih lanjut lagi, itu dilingkari supaya nanti ketika sudah sekolah normal kembali lagi, itu anak-anak bisa kita bahas bersama-sama. Itu tadi penjelasan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan dan tugas sudah Pak Komang berikan. Mohon dilaksanakan dengan baik. Dan tambahan dari Pak Komang di luar dari materi pembelajaran terkait dengan mabaknya virus COVID-19 ini, yang Pak Komang perlu sarankan adalah anak-anak tetap waspada dan jangan panik, dan selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat. Cukup dari Pak Komang, sekian dan terima kasih.